Desa Alian yang merupakan tujuan petualangan saya kali ini di Tanah Blambangan, Banyuwangi. Selain semanggi ini enak banget, dia juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Saya agak takut, agak geli. Dia tuh kayak kalau misalnya dipegang gini, dia lembek sekali. Gini. Saya takut. Enak, rasanya tuh kayak daging ayam. Banyuwangi menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Terkenal dengan sebutan Tanah Blambangan, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini menyimpan potensi alam dan tradisi yang tidak dimiliki daerah lain. Sekarang saya sudah memasuki Desa Alian yang merupakan tujuan petualangan saya kali ini di Tanah Blambangan, Banyuwangi. Dan sekarang saya lagi pakai kendaraan tradisional di sini yaitu dokar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau dilihat ini memang Desa Alian ini samping kanan kiri saya semuanya adalah sawah-sawah. Jadi memang ini asri sekali di sini. Alami. Alami. Inilah salah satu bentuk masih terjaganya tradisi agraris yang masih kuat dipertahankan masyarakat Desa Alian. Kiling atau kincir angin yang banyak tersebar di area persawahan milik warga. Aduh, ini silau banget, saya nggak bisa ngeliat ke atas tapi apa sih itu kayaknya besar banget. Pak, aman Pak? Aman. Aman ya? Ini kilingnya ternyata panjang. Saya kira tadi kecil kan. Ternyata lumayan panjang. Ini berapa meter Pak kilingnya? Sekitaran 4 meter. 4 meter. Wow. Kalau kita lihat dari jauh kayak kecil ya. Padahal dia 4 meter. Oke, ini kita mau benerin. Di mana Pak benerinnya? Sana. Oke, kita mau benerin di sana dulu. Ayo Pak. Beruntung sekali dalam petualangan saya kali ini. Berbarengan dengan kegiatan kerja bakti masyarakat dalam membuat dan mendirikan kincir angin khas masyarakat Osing. Ini sembari kita mau benerin ini, di samping saya nih semuanya lagi bikin yang baru, kiling baru. Rame banget. Di sini ya Pak? Oke, kita taruh sini dulu. Oke, saya mau lihat-lihat yang lain. Bambu menjadi bahan utama untuk pembuatan kiling. Bambu petung digunakan sebagai tiang, karena kekuatannya sebagai penyangga. Sementara bagian manggar atau atas menggunakan bambu apus, supaya tidak terlalu berat nantinya. Ini tuh pakai tali juga yang elastis, jadi dia bisa melekat dengan bagus dan dia tuh kuat. Butuh ketelitian dan perhitungan yang tepat untuk membuat setiap bagiannya. Jadi kalau dilihat, dia punya tiang bawah ini dari paling depan sampai paling belakang itu jumlahnya beda. Dari depan itu semakin dari sedikit. Ini nanti bertambah lagi, bertambah sampai nanti paling bawah itu semakin besar dan semakin panjang. Tidak mudah untuk mendirikan tiang utama, yang terdiri dari susunan 12 batang bambu petung. Berat tiang penyangga ini bisa mencapai ratusan kilo, atau bahkan hampir 1 ton. Tentu saja dibutuhkan alat bantu untuk mendirikannya. Jadi ini sudah mulai dinaikkan tiangnya dengan menggunakan bantuan katrol dan kita juga bagi tugas, ada yang di atas, ada yang di sini dan ada yang di belakang sana biar tiangnya ini bisa berdiri dengan bagus dan sempurna. Koordinasi, kerjasama, serta kekompakan memegang peran penting dalam pembuatan alat pembaca kecepatan angin satu ini. Kali ini selain untuk menyatukan bambu-bambunya ini jadi satu dan kuat,
Ini juga adalah tempat meletakkannya nanti si katrol ini biar bisa ditarik naik ke atas dan bisa berdiri dengan tegak. Nah ini baru 45 derajat ya Pak. Ini baru 45 derajat. Kiling atau kincir angin harus ditambatkan di pohon yang masih hidup dan kuat. Tujuannya supaya bisa menopang kincir angin biar bisa berdiri lama dan tidak roboh. Ini lagi diatur biar dia tegak lurus, berdirinya juga kokoh. Karena kalau misalnya dia agak miring sedikit kena angin langsung jatuh. Tepat tengah hari, akhirnya tiang penyangga utama kincir berhasil berdiri dan tertambat sempurna. Tahap selanjutnya merupakan pemasangan panjeran di puncak tiang penyangga. Oke, kita sudah mau angkat panjerannya. Dan semua ini ramai sekali. Biar kita bisa angkat. Oke, Bapak. Bapak. Aman? Sip. Oke. Aman, Pak? Ya. Tahan dulu, putar ya. Ini, Pak. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana bapak-bapak di atas sana harus mengangkat beban sembari menjaga keseimbangan untuk bisa menaikkan dan memasang panjerannya. Ini kalau misalnya dari bawah sampai atas itu tampaknya ada 10 meteran, belum ditambah panjerannya, jadi lebih tinggi lagi. Jadi kilingnya ini ada yang bagian lurusnya, ada yang bagian agak bengkoknya. Nah ini tuh untuk menjaga keseimbangan kilingnya ini biar pas berputar tuh tidak patah dan juga ini tuh dan kalau misalnya belok kayak gini tuh bisa berbunyi. Ya berbunyi. Inilah tahapan terakhir, yaitu pemasangan baling-baling atau kilingnya. Setelah terpasang di porosnya, tentu saja harus dikunci supaya ketika berputar nanti, baling-baling tidak terlepas. Ini sudah selesai. Kiling kita sudah terpasang dengan sempurna tegap. Bapak-bapak di belakang saya lagi istirahat. Dan sini kecepatan angin di Banyuwangi, Desa Alian itu 6 km per jam. Jadi ini sudah berputar juga tuh kilingnya. Semakin besar ukuran baling-baling, maka semakin jauh pula jangkauan suara yang dihasilkan. Kekuatan suara kiling ini yang menjadi pelindung sawah padi di sini dari gangguan serangan burung dan tikus. Ikuti jejak saya! Jejak patah! Salah satu tradisi masyarakat Alian yang masih terjaga hingga saat ini, salah satunya adalah berburu. Namun uniknya, mereka menggunakan tulup atau sumpit sebagai alat perburuan. Nih, kita lagi mau menangkap buruan kita saat ini. Selain kita berburunya juga di tempat yang susah, ini lumpur semua, jadi kakinya agak susah bergerak. Ini itu unik sekali. Jadi kalau yang kita pakai berburu ini namanya tulup. Dan ini namanya paser. Paser di sini tuh pakai ya ini pelurunya, terus ini pakai dia punya kapuk. Jadi semuanya memang naturalis. Teknik perburuan satu ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Harus memiliki akurasi tinggi untuk bisa membidik sasaran. Selain itu, nafas perut harus kuat untuk bisa melesatkan paser keluar dari bilah sumpit. Lengan juga harus kuat untuk memegang ujung sumpit sepanjang 2,5 meter ini. Ada nggak, Pak? Ada. Di mana, Pak? Depan nih. Wah, agak nyaru juga itu sama tanah ya, Pak, warnanya. Wah, tadi saya udah penasaran nih karena 2,5 meter, saya mau cobain dulu. Bapak boleh cobain? Ya, boleh. Wow. Coba kita masukin dulu. Ini pelurunya nih. Masukin. Terus saya mau cobain dulu. Ternyata susah gampang. Saya punya tidak keluar. Bapak, saya sudah berbakat jadi pemburu ini. Sumpitnya panjang banget. Masyarakat Alian biasa menggunakan sumpit untuk berburu burung pengganggu sawah padi, kodok, maupun kadal yang biasa hidup di persawahan. Wih, itu dapat Bapak, kita dapat kodok Bapak. Tapi kodok.
Kita dapat kodok. Ya Bapak. Ih, ternyata kodok kayak gini guys. Bapak, ini dia langsung mati ya. Jadi sekali plup langsung kayak begini. Terlihat mudah, tapi kalau melakukan sendiri ternyata sangat sulit. Selain sumpit atau tulup berat, kejelian mata dalam membidik target juga menjadi tantangan. Terlebih lagi, target kali ini adalah kodok sawah yang memiliki kemampuan berkamuflase dengan lingkungannya. Terus Pegang. saya pegang. Kali kiri, Bapak, ada serius. apa-apa. Iya, ada apa? Ada apa-apa. Ya. Oke, rasanya kok empuk Enggak, gitu ya Pak? Sudah mati, enggak jalan. Berdua. Ih, tapi dia masih. Enggak. Wow. Ih, oke Bapak. Ih, ini dia kodoknya. Sudah mati, jadi dia sudah tidak bisa lompat. Oke Bapak, ini kayaknya ada itu satu itu kodok Pak. Iya. Iya, dipegang aja. Dipegang aja. Dapat. Ini lebih ke pasrah dia. Bapak. Kodoknya lompat Bapak. Bapak jangan gitu Bapak. Aduh. Iya. Ya. Dapat kodoknya. Saya agak takut, agak geli. Dia tuh kayak kalau misalnya dipegang gini dia lembek sekali. Lembek banget, Pak. Iya. Kayak aduh. Kayak gini nih. Aduh, Bapak, saya tidak mau. Saya takut. Bapak dia kabur. Awas. Saya belum bisa menaklukkan diri sendiri nih melawan kodok. Meskipun dianggap sebagai pengganggu, tapi kami tidak boleh mengambil semua kodok hijau di sini. Keberadaannya juga memiliki peran penting bagi ekosistem persawahan. Karena kodok merupakan predator bagi serangga, seperti belalang yang juga merupakan musuh petani. Nah, ini dia buruan kita hari ini sudah dapat dan sudah dikumpulin juga di sana. Terus walaupun nangkapnya tadi heboh sekali karena dia tuh lompatnya kayak gitu kan, keras sekali. Terus sekarang kita mau olah menjadi makanan khas ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum dibumbui, kodok-kodok yang sudah dibersihkan lebih dulu harus direbus, supaya dagingnya lebih lunak. Ya, jadi kita mau mengolah kodok yang sudah kita ambil tadi dengan bahan-bahan yang sederhana ini. Ini sudah ada lengkap semua bumbunya. Memperbanyak bumbu rempah menjadi salah satu cara untuk menghilangkan aroma amis pada daging kodok. Nah, ini bumbu aseman Iya. sudah jadi. Sekarang kita mau pindahin itu dulu ya, Pak? Iya. Kodok. Pancing. Aromanya sudah mulai tercium. Ini sedap. Bapak Ibu, ini enak. Bumbunya aja udah enak ya. Belum masuk Biar matang dulu. artis utama kita hari ini. Untuk membuat asaman kodok, bumbu lebih dulu ditumis hingga matang. Setelah bumbu matang, ditambahkan air secukupnya. Selanjutnya, daging kodok baru bisa dimasukkan. Nah, ini bumbunya udah mulai matang. Sekarang sudah bisa dimasukkan kodoknya ke dalam bumbunya. Sekarang ditunggu sampai semua bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging kodoknya. Butuh waktu sekitar setengah jam supaya bumbu meresap dalam daging dan kandungan air berkurang. Oke, sekarang sudah jadi. Kita mau cicipin dulu ya, Pak. Iya. Caranya gimana lagi, Pak? Bisa. Kalau saya tuh tiup dulu, Pak. Iya, di sini. tiup dulu, enggak panas enggak. Enak. Enak sekali. Pedas. Pedas. Oke, ini udah bisa diangkat berarti, Pak. Kita sudah bisa masak sudah. mencicipi hidangan ini.
Ini dia menu utama kita hari ini. Kodok bumbu asman alias kodok bumbu lengkap. Asik. Taruh aja gini ya, Pak? Ya. Oke. Kita cari yang masih utuh-utuh nih. Oke, ini Bu. Ya. Taruh sini ya. Dia. Mana Dagingnya dia halus. punya ini? Enak, rasanya tuh kayak daging ayam, tapi ini lebih tidak ada seratnya. Jadi ini lebih halus, terus lebih empuk, enak. Bagi sebagian masyarakat, memang tak lazim untuk mengonsumsi kodok. Namun masyarakat di beberapa daerah percaya bahwa daging kodok memiliki manfaat bagi kesehatan. Jadi memang kodok ini bisa dikonsumsi, tapi untuk masyarakat di Alian ini tidak untuk setiap hari. Dan masyarakat di sini percaya kalau kodok ini mempunyai manfaat untuk mengobati kulit. Apalagi mungkin kebetulan saya ini lagi gatel-gatel nih. Mungkin setelah ini pas makan anget. langsung sembuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki garis pantai sepanjang 175 km, Banyuwangi memiliki potensi alam pesisir yang cukup menjanjikan. Salah satunya tentu saja wilayah mangrove-nya yang memiliki luas lebih dari 1.900 hektar. Saya sedang berada di kawasan mangrove Ringin Putih, Banyuwangi, dan di sini total luasnya ada sekitar 250 hektar. Dan biasanya kalau kita ngomongin tentang mangrove, orang biasanya ngambil kepiting. Di sini ada pengembang biakan kepiting. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kita sudah sampai di tempat kepiting-kepitingnya di dalam situ, Karamba. Jadi di sini kita mau pasang umpan, terus ditaruh ke bawah. Karena kepitingnya ini di bawah sini ya Pak ya, banyak dia. Banyak. Wah, itu kecil-kecil itu Pak ya? Iya. Waktu pencarian kepiting di alam yang lama, serta hasil yang belum pasti, membuat Pak Umar dan Mas Yudi memiliki gagasan untuk membuat keramba pembesaran kepiting ini. Jadi kalau udah diturunin gini ditunggu dulu ya Pak? Iya. Nggak langsung dimakan? 30 menit. 30 menit Baru kita cek? angkat. Oke. Meski terlihat sederhana, namun untuk penempatan keramba kepiting tidak boleh sembarangan. Harus berada di area mangrove yang selalu terpengaruh pasang surut air laut. Karena saat air laut pasang, itulah waktu aktif kepiting mencari makan selain di malam hari. Jadi yang tadi kita pasang ini ditunggu dulu beberapa saat biar kepitingnya nanti makan dan masuk ke perangkapnya. Dan saya lihat-lihat ini udah ada ya Pak ya? Ini udah dari kapan Pak dipasang? Ya, pagi. Dari tadi ya? Udah dapet nih satu. Nah ini dia kepitingnya. Wah Pak, ini udah bisa dikonsumsi berarti ya Pak ukurannya? Oke, 3 ons. 3 bulan, umur 3 bulan Ya. ini Mbak. Bapak ini dia tidak akan nyapit saya kan? Ya nyapit. Nggak nyapit ya? Ya. Kamu tidak boleh nakal ya? Di dunia, ada 4 jenis kepiting mangrove atau bakau berdasarkan warnanya, yaitu hijau, ungu, oranye, dan giant mud crab atau kepiting lumpur besar. Dari keempat jenis tersebut, 3 diantaranya menjadi penghuni tetap kawasan bakau Nusantara. Kepitingnya bisa dipegang, tapi ini memang harus hati-hati karena kalau enggak dia bisa nyapit. Jadi betul ekstra hati-hati. Makanya kalau kepiting biasanya dijual kan diikat. Meskipun di keramba pembesaran, namun tidak semua kepiting di sini bisa diambil. Pak Umar memiliki persyaratan cukup ketat untuk pengambilannya.
Jadi ini kita mau lepas, yang ini tuh dia betina dan mau bertelur, ini masih kecil. Jadi kita mau lepaskan karena biar dia bisa berkembang biak lagi dan ini juga bisa menghasilkan anak yang banyak, ini bisa besar. Oke, ayo Pak. Wah, ini di bawah ini ada kepiting juga nggak Pak? Wah, ini dalam. Jujur, Bapak ini dalam. Semoga kepiting. Bapak ini dalam sekali. Bapak. Saya takutnya tuh kepitingnya tiba-tiba nyapit kaki saya. Sebenarnya itu cuma di otaknya. Nah itu Pak, saya takutnya kena injak. Wow, karena ini udah pasang juga, ini waktunya mereka cari makan. Dengan panen selektif, tentu saja bisa menikmati hasilnya secara berkesinambungan. Karena berbahaya kita sama-sama saja. Oke. Hai kamu. 2, 3. 3. Hampir dicapit. Sebagai salah satu seafood favorit, kali ini kami akan mengolah kepiting hasil panenan menggunakan bumbu khas dari pesisir Banyuwangi. Ini dia kepiting yang tadi kita sudah ambil, sekarang mau diolah dengan bumbu khas di sini yaitu bumbu troncom. Sebelum dicampur bumbu, kepiting harus direbus terlebih dahulu. Ini berapa lama Pak kalau matangnya nih? 30 menit. 30 menit, setengah jam. Panas. Selain untuk proses pemasaran, cara perebusan juga berfungsi untuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih menempel pada cangkangnya. Ini air liur saya sudah keluar-keluar nih. Sudah ngiler. Dari tadi. Sudah ngiler. Aduh. Wah ini. Ini punya saya ya Bapak ya. Iya. Aroma bumbu troncom bercampur daging kepiting membuat perut saya sudah tidak tahan akan godaannya. Jadi kepitingnya ini sudah siap untuk dimakan. Kita sebar begini bukan karena kita bagi-bagi, tapi ini supaya cepat dingin. Jadi siapa yang cepat makan habis, dia bisa makan yang lain lagi. Ini rasanya enak banget, manis dan nagih. Lembut Mbak ya. Terus lembut juga. Wah, ini surga dunia ini, luar biasa. Meskipun memiliki nilai gizi dan nutrisi cukup tinggi, namun tidak boleh kebanyakan makannya. Karena daging kepiting bisa memicu naiknya kolesterol dalam darah kita. Jadi memang mangrove itu mempunyai peranan penting sekali untuk ekosistem dan masyarakat di Waringin Putih ini sangat bijak untuk memanfaatkannya dengan membuat penangkaran kepiting seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi masih berlanjut. Sekarang saya, Pak Miko dan teman-teman yang lain lagi menuju ke tempat pengambilan semanggi di ujung sana. Jadi kita hari ini mau panen semanggi, ikuti jejak saya, jejak petualang. Pada dasarnya, semanggi ini merupakan tanaman liar yang muncul saat musim penghujan. Kebiasaan masyarakat Banyuwangi mengonsumsi daun semanggi ternyata mampu dimanfaatkan sebagian masyarakat Alian untuk menanam dan membudidayakannya di area persawahan mereka. Jadi yang ini sudah siap dipanen nih Pak? Sudah siap. Ini sudah berapa hari dia? Sekitaran 12 hari. 12 hari. Jadi semanggi ini sudah bisa dipanen kalau umurnya sudah 12 hari atau lebih. Jadi ini sudah siap dipanen, kita mau panen sekarang. Gimana Pak cara panennya? Panen semanggi nih agak unik dibanding panen-panen yang lain. Kalau yang lain dipetik kayak gini, yang semanggi ini kita harus pakai jari kayak gini nih. Gini kan Pak? Iya, betul. Pakai jari telunjuk terus kita tinggal
Set. Nah, betul. Dapet deh. Dalam satu kali musim tanam, tumbuhan dari kelompok paku air ini bisa dipanen berkali-kali. Bagian yang dipanen tentu saja hanya daun bagian atas. Sistem panennya pun tidak tebas habis, melainkan berdasar permintaan, karena harus menjaga kesegaran daunnya untuk bisa diolah menjadi makanan. Jadi kalau misalnya semanggi ini tuh memang tanaman air, jadi cuma tumbuh di pematang sawah seperti ini atau enggak di saluran irigasi. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa air. Jadi kalau misalnya mau dilihat ciri-ciri tumbuhan semanggi itu, dia punya bentuk seperti payung tapi ada 4 daun di atasnya. Kalau biasanya kita lihat semanggi itu besar, alias jalan di Jakarta, ini tumbuhan aslinya tuh seperti ini. Tada! Jadi kita mau makan karena ini juga udah siang dan ini unik sekali untuk mengolah semanggi menjadi makanan khas di sini. Jadi kita sudah mau mengolah daun semanggi jadi makanan khas di sini, yaitu daun semanggi diolah dengan sambal serai. Ikut jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan cara olah sayuran pada umumnya yang direbus, cara mengolah daun semanggi harus dikukus. Masyarakat Alian percaya, cara ini bisa mempertahankan kerenyahan daun, serta bisa menyimpan kandungan nutrisi yang ada dalam daun semanggi. Oke, jadi memang bumbunya ini sederhana sekali. Dan sekarang waktunya kita untuk memasukkan serainya. 10 menit menjadi waktu ideal untuk daun semanggi kukus, matang dan siap dikonsumsi. Ini kayaknya udah mulai matang di bawah sana, sudah mulai bergumpal asapnya. Coba aku cek dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Wow. Moment of truth. 1, 2, 3. Sudah matang. Jadi itu kalau udah matang dia tuh menyusut gitu loh. Nah, ini sudah siap semuanya, kita mau makan dan mencoba daun semanggi dengan bumbu sambal serai. Ayo Pak, makan Pak. Ya. Ternyata memang tidak salah memasak daun semanggi dengan cara pengukusan. Tekstur kerenyahannya masih terjaga dan ada sedikit rasa manisnya. Rasanya segar, serainya tuh nampol abis. Karena rasa serai tuh memang enak kan, agak asam-asam dikit, sehat. Terus dia punya semanggi juga manis, jadi memang cocok banget kombinasi yang. Nah, selain semanggi ini enak banget, dia juga punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan, untuk tulang dan juga untuk mencegah osteoporosis serta mengobati infeksi saluran kencing. Ikuti jejak saya, jejak petualang.